Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Laras. Iya. Apa kabar Kak ini? Alhamdulillah harus sehat, luar biasa dan tetap semangat Tetap tentunya. semangat. Iya. Hari ini sudah semangat untuk memberikan cerita Oh ya. betul sekali, senang sekali kalau tiap Sabtu itu udah nggak sabaran untuk senantiasa memberikan cerita-cerita yang menarik, dongeng-dongeng yang menarik buat adik-adik yang ada di rumah. Baik, hari ini ada berapa cerita ini rencana? Hari ini kan ini mau menyampaikan 3 cerita khusus Baik. untuk anak-anak yang hebat tentunya. Pasti senang ya, karena ada berbagai macam cerita yang disampaikan dan biasanya nanti akan ada pesan di balik cerita itu. Betul Nah, sekali. nanti pesannya seperti apa? Kita menuju ke satu cerita pertama dulu ya. Kak? Baik, Ya? siap. Judulnya apa nih? Gretel si kuku yang cerdik. Gretel. Apa? Gretel. Oh, Gretel. Ah. Baik. Nah, Gretel Si kuku yang cerdik. Siku yang cerdik. Nah, seperti apa ceritanya? Silakan Kak Nini. Baik, terima kasih Mbak Laras. Baik, halo adik-adik yang ada di rumah. Kak Nini doakan ya sebelum mendengarkan cerita kalian sudah semangat dan tentunya siap untuk berbagi cerita juga kepada teman-temannya yang mungkin hari ini tidak bisa mendengarkan cerita. Baik, kita langsung aja ya masuk di cerita yang pertama dengan judul Gretel si Koko yang cerdik. Adik-adik yang ada di rumah, di suatu tempat hiduplah seorang koki yang bernama Gretel. Koki itu apa adik-adik? Iya, koki itu adalah tukang masak. Nah adik-adik yang ada di rumah, koki ini atau Gretel ini terkenal akan keahliannya dalam memasak. Dan tentunya masakan yang disuguhkan selalu enak. Suatu hari tuannya datang ke dapur dan membawakan 4 potong ayam, lalu menyuruh si Gretel untuk memasak makanan yang enak. Karena nanti tuannya akan kedatangan tamu yang istimewa. Wah, adik-adik yang ada di rumah, Gretel koki yang handal ini mendengar perkataan tuannya tersebut, lalu mulailah meracik bumbu-bumbu spesial dan memasaknya dengan masakan yang enak dan lezat tentunya. Oh, aku senang sekali dan aku bangga bisa menjadi koki. Tuanku sangat percaya dengan masakanku karena memang masakanku sangat lezat. La 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 la, yummy yummy. Aku akan memasukkan ini merica dan tidak lupa bawang putih. Adik-adik yang ada di rumah, si koki Gretel itu memasak dengan riang gembira. Harapannya masakannya juga akan menjadi lezat dan disukai oleh yang makan. Ketika masakan sudah siap untuk dihidangkan, Gretel tiba-tiba menjadi ragu adik-adik. Apakah masakannya enak dan lezat atau tidak? Apalagi makanan ini nanti akan disuguhkan pada tamu yang sangat istimewa. Wah, hati Gretel jadi ragu dan khawatir. Apakah nanti makanannya akan menjadi sebuah makanan yang sempurna dan bisa memuaskan tamu dari tuannya tadi? Mulailah Gretel melihat hasil masakannya. Wah, aku jadi takut kalau masakan ini kurang asin atau bahkan tidak begitu sedap. Kalau begitu, aku akan mencicipinya dulu biar nanti masakanku betul-betul sangat sempurna di hadapan tamu-tamunya tuanku. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tahu tidak apa yang dilakukan Gretel? Dia mencoba 1 potong ayam masakannya sendiri. Nah, kemudian dicicipinya. Paha ini sangat lembut. Dagingnya begitu juicy dan bumbunya sudah merasuk. Ya betul. Tapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Kurang manis sedikit. Adik-adik, setelah 1 potong ayam itu habis, kemudian Gretel menambahkan sedikit gula pada masakannya. Setelah itu dicicipinya sekali lagi. Waduh, rasanya kemanisan ini, terlalu banyak kecap tadi. Aku tambahkan air Ditambahkanlah air pada masakannya.
Sepertinya sudah siap ini. Tapi aku cicipi sekali lagi. Dicicipinya 1 potong lagi. Adik-adik tahu tidak? Berarti si Koki tadi sudah menghabiskan berapa potong ayam? Iya betul, ada 3 potong ayam yang sudah dicicipinya. Padahal tadi tuannya memberikan 4 potong ayam. Berarti tinggal 1 potong ayam dong. Nah, adik-adik, kemudian Gretel memasak lagi. Ternyata tanpa disadarinya, potongan yang terakhir juga dicicipinya. Nah, ini baru masakanku sempurna. Enak sekali. Tapi, kenapa tinggal bumbunya ya? Loh, aku kok tidak sadar kalau aku sudah menghabiskan semua 4 potong ayam yang sudah diberikan oleh tuanku. Aduh, bagaimana nih ketiwasan? Adik-adik tahu tidak? Gretel kebingungan sendiri karena dia ternyata menghabiskan semua potongan ayam yang dimasaknya. Nah, ternyata Gretel tidak kehabisan akal. Kemudian ia menceritakan kepada tamunya. Saat itu tamunya sedang mengetuk pintu. Permisi. Assalamualaikum. Gretel membukakan pintu rumahnya. Pintu rumah tuannya ya adik-adik. Apakah Anda tamu yang dinantikan oleh tuan saya? Betul sekali. Apakah tuanmu ada? Tentu ada. Silakan duduk dulu. Tapi tuan masih berganti baju. Baiklah, aku akan setia menunggu di sini. Terima kasih. Tapi begini, tuan. Iya, ada apa? Apakah tuan sudah tahu? Iya, ada apa? Sebenarnya tuanku itu, ya juragan tuan yang punya milik rumah ini. Aku kan hanya koki. Iya, betul. Nah, dia itu suka masakan yang enak. Iya, dia sudah menceritakan itu dan katanya kokinya atau Anda ini sangat handal dalam memasak. Makanya aku datang dan ingin mencicipi masakanmu. Nah, itu dia. Nanti dia itu sangat kejam. Dia kadang suka memukul tamu-tamunya bila tamunya merasakan masakan itu tidak enak. Betulkah? Sepertinya dia baik sekali. Oh, tidak. Dia sangat kejam sekali. Kalau begitu, jangan bilang kalau aku sudah datang. Aku harus lari saja. Aku akan permisi. Tidak, aku tidak jadi bertemu. Tuan, tapi tunggu dulu. Tidak. Adik-adik yang ada di rumah, itulah akal cerdik yang digunakan oleh Gretel si koki agar masakannya yang tadi sudah dihabiskan tidak ketahuan oleh tuannya. Nah, tamunya tadi tentu saja berlari secepat kilat untuk keluar dari rumah tuannya. Tuan rumahnya yang sudah turun dari tangga dan keluar dari kamarnya kaget melihat keributan di ruang tamu. Ada apa? Begini tuan. Tadi tamunya karena mencicipi masakanku ayam yang enak tadi, dia langsung tanpa pamit membawa ayam tersebut. Wah, betul sekali. Kamu memang hebat. Tapi kenapa ya dia lari membawa ayam-ayam masakanmu? Wah, itu tidak sopan. Sebentar aku akan mengejarnya. Pasti dia masih ada di jalan. Baiklah tuan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tuan dari koki tadi mengejar tamunya. Kemudian setelah agak dekat, dia memanggil tamunya yang bernama Pak Doni. Pak Doni, tunggu Pak Doni, kemarilah. Ayo kita makan bersama. Mendengar namanya disebut, tentu saja Pak Doni si tamu tadi semakin merasa ketakutan. Dia takut nanti akan dipukul seperti yang diceritakan oleh si koki tadi. Tidak, aku tidak akan bertemu lagi ke rumahmu. Maaf, aku harus pulang. Maaf, aku ada keperluan. Semakin lama semakin dikejar. Nah, adik-adik yang ada di rumah, akhirnya tuannya tidak bisa mengejar tamunya si Pak Doni tadi.
Aduh, capek sekali aku. Aku harus kembali pulang. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sampai di rumah, kemudian dia menceritakan kejadian tadi kepada si Koki. Si Koki yang cerdik itu merasa lega karena ternyata tuannya tidak mengetahui bahwasannya ayam yang seharusnya tadi diberikan kepada tamu sudah habis dimakan. Sementara itu si tuan rumah merasa bahwasanya tamunya sangat nakal, tidak beradab, tidak berakhlak karena membawa lari masakannya atau suguhannya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, cerita yang Kak Nini sampaikan dari cerita yang pertama ini memang betul kita harus menjadi orang yang cerdik. Tapi ingat, kecerdikan kita harus dipergunakan untuk berbuat kebaikan, bukan seperti yang dilakukan oleh Gretel. Walaupun dia cerdik, tapi kelakuan Gretel tidak sepantasnya, melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Nah, adik-adik, jadilah anak Indonesia yang cerdas dan senantiasa menjaga kesehatan dan tentunya tetap berakhlak mulia. Nah, itu cerita yang pertama. Kita lanjutkan dengan cerita yang kedua, tapi sebelumnya yuk kita dengarkan satu lagu berikut ini.